sahabat autoimun, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Beberapa waktu ini banyak sekali teman-teman autoimun yang bertanya tentang hubungan penyakit rheumatik autoimun dan infeksi COVID-19. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah apakah memang benar seorang penyandang rheumatik autoimun beresiko untuk terkena infeksi COVID-19. Teman-teman, secara umum seorang penyandang rheumatik autoimun, baik dari sisi penyakitnya maupun obat-obatan imunosupresan yang dikonsumsinya, tentunya akan meningkatkan risiko teman-teman terkena infeksi, baik infeksi bakteri, infeksi virus maupun jamur. Dan tentunya hal ini berlaku juga untuk infeksi COVID-19. Nah, akan tetapi tentunya risiko ini tidak bisa kita samakan antara seorang penyandang rheumatik autoimun dengan penyandang rheumatik autoimun yang lain. Nah, risiko ini sangat bergantung sekali pada beberapa hal. Yang pertama tentang berat ringannya penyakit yang teman-teman sandang. Jadi maksudnya ada pasien-pasien tertentu dengan kondisi yang ringan mungkin lebih kecil resikonya. Sebaliknya pada teman-teman yang lain yang memiliki kondisi yang lebih berat dan disertai dengan penyakit penyerta yang lain, misalnya ada penyakit paru, interstitial lung disease, atau ada hipertensi pulmonal, tentunya kondisi ini akan lebih meningkatkan risiko teman-teman terinfeksi COVID-19. Demikian juga dengan obat-obat yang sedang digunakan. Nah, untuk pasien-pasien tertentu yang menggunakan obat imunosupresan dengan dosis tinggi, tentunya ini akan lebih meningkatkan risiko jika dibandingkan dengan pasien-pasien tertentu yang hanya menggunakan obat-obatan imunomodulator tertentu. Nah, teman-teman sekalian, penelitian mengenai hubungan antara COVID-19 dan penyakit rheumatik autoimun sudah beberapa kali diteliti. Nah, sebuah penelitian di Italia menunjukkan bahwa angka kejadian seseorang penyandang rheumatik autoimun terkena COVID-19 lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa seorang penyandang rheumatik autoimun yang terkena infeksi COVID-19 lebih banyak membutuhkan perawatan rumah sakit jika dibandingkan dengan orang yang tidak menyandang penyakit tertentu. Dan ternyata usia tua dan penggunaan kortikosteroid berperan dalam terjadinya kondisi ini. Nah, teman-teman, pertanyaan lain yang teman-teman sering tanyakan adalah bagaimana kalau saya seorang penyandang autoimun dan saya kontak dengan seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, maksudnya teman-teman mengalami suatu kejadian yang dikategorikan dalam kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, apa yang teman-teman harus lakukan? Pertama, teman-teman tentunya harus melakukan karantina mandiri. Jadi, harus melakukan karantina mandiri, tidak bertemu dengan orang lain agar tidak menjadi sumber penularan baru. Kemudian, jangan lupa melakukan PCR, swab test PCR untuk mengkonfirmasi kondisi teman-teman, apakah teman-teman terinfeksi atau tidak. Nah, seandainya memang tes PCR-nya pun negatif, teman-teman dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri sampai dengan 14 hari sejak terakhir kontak. Karena dalam jangka waktu 14 hari bisa timbul gejala-gejala yang berhubungan dengan COVID-19. Nah, pertanyaan teman-teman yang lain adalah mengenai apakah kalau terkena COVID-19 seorang penyandang rheumatik autoimun harus dirawat? Nah, ternyata tidak semua, dan ini jawabannya tidak bisa disamakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, tentunya teman-teman harus melapor kepada dokter atau rheumatologis yang merawat, di mana nanti dokter akan menilai. Dan tentunya penilaian ini bisa berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Misalnya teman-teman dengan gejala yang sangat ringan, teman-teman dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Ataupun dalam kondisi tertentu, teman-teman mungkin gejalanya ringan, tetapi teman-teman banyak sekali memiliki penyakit-penyakit penyerta atau komorbid yang meningkatkan risiko untuk terjadinya suatu kondisi yang lebih buruk. Misalnya memiliki penyakit paru sebelumnya, atau ada gangguan jantung sebelumnya. Nah, mungkin meskipun kondisi infeksi COVID-19-nya ringan, akan dianjurkan untuk dilakukan rawat inap untuk pengawasan.
Nah, kalau memang kondisinya cukup mengkhawatirkan, sudah pasti teman-teman akan dianjurkan untuk dilakukan rawat inap. Nah, itulah kenapa kita harus menilai risiko dan apa tindakan yang akan dilakukan tergantung daripada masing-masing orang. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, tentunya ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan obat-obat imunosupresan yang dikonsumsi kalau memang saya terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, mengenai pedoman ini sudah diatur dalam rekomendasi Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Jadi, teman-teman apabila terkonfirmasi positif COVID-19, jangan lupa melapor ke rheumatologis masing-masing. Karena ada beberapa golongan obat, misalnya obat-obatan imunosupresan, yang memang harus dihentikan kalau teman-teman menyandang COVID-19. Nah, sebaliknya ada beberapa obat, misalnya hidroksikloroquine, yang mungkin bisa dapat dilanjutkan. Tetapi kembali masing-masing kondisi ini harus dinilai secara individual oleh dokter yang merawat. Nah, berbicara mengenai infeksi COVID-19, kita tidak akan terlepas dari masalah vaksinasi. Nah, teman-teman penyandang rematik autoimun saat ini mungkin lagi bingung, kok kenapa saya tidak boleh mendapatkan vaksinasi? Nah, apakah memang benar bahwa vaksinasi COVID-19 tidak bisa didapatkan oleh penyandang rematik autoimun? Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa rekomendasi tentang penundaan vaksinasi yang pertama ini adalah berlaku untuk gelombang pertama dan berlaku khusus untuk vaksin Sinovac. Jadi hanya berlaku untuk gelombang pertama dan vaksin Sinovac. Oleh karena pada saat rekomendasi itu dibuat, data-data untuk penyandang rematik autoimun belum selesai. Jadi menunda vaksinasi bukan berarti vaksinasi ini berbahaya untuk penyandang rematik autoimun, tapi ditunda untuk sementara waktu sampai data uji klinis selesai dan nanti kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Nah, bagaimana dengan vaksin lain? Kalau ternyata vaksin COVID-19 dilarang, berarti vaksin lain tidak boleh. Ya, tentunya tidak demikian. Nah, teman-teman sekalian, aturan mengenai vaksinasi dan vaksin apa yang bisa digunakan sebenarnya sudah diatur dalam rekomendasi EULAR. Jadi, suatu rekomendasi daripada organisasi rematik di Eropa. Jadi, pada umumnya, vaksin yang bukan vaksin hidup cukup aman untuk diberikan. Termasuk diantaranya vaksin untuk influenza dan pneumokokus itu bisa diberikan tentunya dengan mengikuti syarat-syarat vaksinasi secara umum, yaitu biasanya teman-teman tidak boleh dalam kondisi flare dan tidak dalam kondisi infeksi. Jadi penundaan terhadap vaksin COVID-19 bukan berarti bahwa teman-teman tidak boleh mendapatkan vaksinasi. Jadi teman-teman sekalian, tidak semua vaksin tidak boleh diberikan untuk seorang penyandang rematik autoimun. Ada beberapa vaksin-vaksin tertentu yang cukup aman diberikan, tentunya ini harus di bawah penilaian dokter masing-masing. Nah, memang untuk golongan vaksin hidup, teman-teman bisa melihat di sini mana yang tergolong dalam vaksin hidup, itu harus sangat berhati-hati sekali diberikan pada seorang penyandang rematik autoimun. Nah, teman-teman, bagaimana dengan pertanyaan lain lagi mengenai kadang-kadang bahwa seorang penyandang rematik autoimun harus menjadi penjaga atau caregiver buat seseorang atau keluarganya yang terkena COVID-19. Ya, memang kalau kita bicara masalah ideal, tentunya seorang caregiver atau penjaga penyandang COVID-19 ini tidak boleh memiliki suatu penyakit penyerta tertentu termasuk autoimun. Namun ada situasi kadang-kadang kita tidak bisa menghindari dan terpaksa harus menjadi seorang caregiver bagi penyandang COVID-19. Nah, apa tips-tips yang bisa diberikan untuk kondisi ini? Jadi teman-teman harus mengusahakan sebaiknya tidur di kamar yang berbeda dan memiliki kamar mandi yang berbeda apabila memungkinkan. Kemudian teman-teman tidak bertukar-menukar peralatan mandi dan peralatan makan. Kemudian jangan lupa untuk sering membersihkan permukaan-permukaan benda yang sering disentuh dan selalu menggunakan sarung tangan dalam membersihkan, dan jangan lupa sesudah melepas sarung tangan harus mencuci tangan. Kemudian dianjurkan untuk selalu memakai masker baik untuk penjaga maupun orang sakit,
Dan kalau terpaksa berada dalam satu ruangan bersama-sama, harus memperhatikan adanya suatu ventilasi yang adekuat. Nah, teman-teman sekalian, banyak juga yang bertanya pada teman-teman yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 dan kemudian beberapa bulan kemudian timbul flare atau kumat daripada gejala-gejala autoimun seperti nyeri sendi, kemudian mual muntah, kemudian rambut rontok, mulut kering, dan beberapa gejala-gejala yang lain. Misalnya menjadi makin lemas, kemudian penurunan nafsu makan dan berat badan. Nah, teman-teman, hal ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu memang teman-teman mengalami flare atau kumat dari penyakit rematik autoimunnya, namun ada juga yang disebut dengan istilah long COVID atau long hauler. Jadi suatu kondisi di mana adanya suatu gejala-gejala pada saat teman-teman sudah sembuh dari infeksi COVID-19. Dan ini bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan lebih daripada 6 bulan. Nah, bagaimana membedakan gejala-gejala ini antara long COVID dan flare penyakit rematik autoimun? Nah, tentunya teman-teman harus berkonsultasi dengan dokter yang merawat untuk kepastiannya. Nah, demikian teman-teman informasi tentang infeksi COVID-19 dan penyakit rematik autoimun. Semoga bermanfaat, tetap selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan teman-teman sekalian. Sampai bertemu lagi dalam Instagram Autoimun Nematik Info edisi berikutnya. Tetap sehat dan semangat.